Seorang siswa SMK bernama Junaidi harus diringkus oleh pihak kepolisian karena tindak kriminal yang dilakukan sangat di luar nalar manusia. Junaidi dengan tega menghabisi satu keluarga mantan pacarnya, kemudian menggauli jasad para korbannya. Aksi bejat yang dilakukan ini menjadi geger di Indonesia dan menimbulkan banyak spekulasi. Namun kira-kira apakah benar motif dari sang pelaku hanya dilandasi sakit hati akibat cinta tidak direstui? Atau ada hal lain yang membuat Junaidi gelap mata dan melakukan aksinya ini? Pria ini bernama Junaidi, yang akrab dipanggil dengan sebutan Juna. Junaidi lahir di Balikpapan pada tanggal 27 Februari tahun 2006. Junaidi juga dikenal hobi menggunakan sepeda motor kemanapun dia pergi. Dia seorang siswa kelas 3 SMK di daerah Penajam, Pasir Utara. Di sekolah ini pula dia berkenalan dengan Risna yang masih berusia 15 tahun. Selain itu, rumah mereka berdua juga masih terbilang sebelah-sebelahan alias tetanggaan. Merasa dekat, Junaidi dan Risna juga sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial. Mereka diketahui sempat berpacaran, walau belum diketahui secara pasti apakah berita ini benar atau tidak. Namun ternyata, kedekatan antara dua sejoli ini ditentang mentah-mentah oleh orang tua Risna. Alasannya juga terbilang cukup sederhana, di mana Risna dikatakan akan segera dinikahkan dengan orang lain karena sudah dijodohkan. Selain alasan tersebut, ternyata orang tua Risna juga sering cekcok dengan orang tua Junaidi. Cekcok antara kedua belah pihak keluarga ini sebenarnya berdasarkan alasan yang sepele saja. Seringnya pertengkaran antara tetangga ini hanya diakibatkan masalah pemeliharaan ayam saja. Beberapa hari sebelum kejadian, Junaidi dan Risna memang sering berpergian bareng kemana-mana. Kebetulan helm yang digunakan Risna waktu itu adalah milik Junaidi, dan kebetulan pula tertinggal di rumah Risna selama beberapa hari. Kemudian sehari sebelum kejadian, orang tua Risna yaitu Pak Waluyo dan Ibu Sri Winarsi meminta Junaidi untuk menjauhi putri mereka dikarenakan Risna akan segera dijodohkan dengan pria lain. Mendengar keputusan ini, Junaidi emosi dan tidak stabil. Malam itu tanggal 5 Februari tahun 2024, Junaidi diketahui pergi mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Dia mulai pergi mabuk-mabukan dari jam setengah 12 malam hingga pukul setengah 2 pagi. Usai berpesta minuman keras itu, Junaidi diketahui sempat pulang ke rumah terlebih dahulu. Dari rumahnya itu, Junaidi mengambil sebuah parang berukuran 60 cm. Kemudian dia pergi mengendap-endap ke rumah Pak Waluyo, lalu memadamkan listrik rumah tersebut. Usai memadamkan saklar listrik di rumah itu, Junaidi dengan mudah dapat masuk rumah Waluyo. Di saat itu, Waluyo selaku pemilik rumah baru saja tiba di rumah sesaat Junaidi mematikan saklar listrik. Tanpa ada rasa curiga sama sekali, Waluyo pun memasuki rumah di mana posisi si Junaidi sudah berada di depan pintu untuk menyambut korban pertamanya. Tanpa basa-basi lagi, Junaidi langsung menebas parang yang dia bawa tadi ke arah Waluyo hingga tidak sadarkan diri. Mendengar ada suara gaduh di dalam rumah, Ibu Sri bergegas keluar kamar dan memeriksa asal suara tersebut. Tapi sayangnya, belum sempat Ibu Sri menyadari kalau ada bahaya, wanita ini pun harus tewas di tangan Junaidi. Usai membantai dua orang ini, bukannya kapok atas tindakannya, Junaidi bergegas ke kamar Risna. Di kamar itu, kebetulan hanya ditempati oleh Risna, adik Risna yang bernama Vivi berusia 11 tahun, serta seorang balita berusia 3 tahun bernama Zafi. Pertama, Junaidi menghabisi Vivi, kemudian dilanjutkan dengan Zafi yang menjadi korban selanjutnya. Sementara itu, Risna menjadi korban terakhir dari Junaidi yang juga tidak selamat. Dan hal yang paling gila lagi, setelah melakukan pembantaian ini, Junaidi menyetubui jasad Sri, kemudian lanjut menyetubui jasad Risna. Usai melakukan hal keji tersebut, Junaidi masih sempat mengambil 3 buah HP pada korban, lalu uang tunai sebesar Rp300.000. Sebelum keluar, Junaidi juga mengaku sempat kembali menghujamkan beberapa tikaman kembali ke tubuh Waluyo. Hal ini dilakukannya karena melihat Waluyo masih sempat bergerak sedikit sesaat setelah terkapar di bawah. Usai memastikan bahwa semua korbannya telah meregang nyawa, Junaidi pun kembali ke rumahnya lalu membuka seluruh pakaiannya. Kemudian, pakaian itu direndam di sebuah ember di dekat sumur kamar mandi rumah Junaidi. Setelah mengganti bajunya, Junaidi membangunkan kakaknya dan melancarkan aktingnya. Dia mengatakan kepada kakaknya
kalau ada segerombolan orang tak dikenal baru saja keluar dari rumah Risna. Mendengar pernyataan adiknya, kakak Junaidi dan dirinya langsung buru-buru mengecek situasi rumah Waluyo. Dan benar saja, penampakan tragis ini sontak mengejutkan kakak Junaidi. Kemudian mereka memanggil warga sekitar dan pihak kepolisian untuk mengamankan TKP. Karena orang pertama yang menjadi saksi penemuan jasad para korban keluarga Waluyo adalah Junaidi, maka orang pertama yang diinterogasi adalah dirinya juga. Di saat Junaidi ditanya bagaimana dia bisa menemukan kondisi TKP seperti ini, Junaidi menceritakan kalau dia melihat sekitar 10 orang yang baru saja keluar dari rumah Pak Waluyo. Karena curiga, Junaidi mendatangi rumah Waluyo dan menemukan kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Tapi pagi harinya ketika dilakukan pengecekan secara lebih mendalam, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa pelaku pembantaian ini melebihi 10 orang. Kemudian pihak kepolisian kembali menemui Junaidi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, selaku saksi pertama yang menemukan kejadian jasad para korban. Namun ketika diinterogasi, gelagat Junaidi terlihat mencurigakan dan membuat polisi harus memeriksa kediaman Junaidi. Dan benar saja, polisi menemukan baju Junaidi yang penuh dengan lumuran darah sedang direndam di sebuah ember di sumur belakang rumahnya. Menemukan salah satu bukti penting ini, akhirnya Junaidi tidak bisa mengelak lagi. Dia pun mengakui semua perbuatannya kepada pihak kepolisian. Ketika diinterogasi lebih lanjut, Junaidi tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Bahkan ekspresinya terlihat datar saja. Saat dilakukan olah TKP, Junaidi juga mengaku melakukan aksi bejat itu perkara sakit hati karena cintanya ditolak oleh Risna. Selain ditolak, ternyata Junaidi juga merasa dendam pada keluarga ini dikarenakan helm miliknya tidak dikembalikan oleh keluarga Waluyo. Hal ini yang membuatnya menjadi dendam dan melakukan tindakan bejat itu. Namun dia tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali atas tindakannya semua tersebut. Untuk proses hukumannya sendiri, tindakan Junaidi masih diperdebatkan. Junaidi akan menjalani beberapa tes kejiwaan dan rehabilitas. Hal ini guna mengingat bahwa hal keji yang dilakukan oleh Junaidi melebihi konteks dendam pada umumnya. Ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengapa tega menyetubuhi dua jasad tersebut, Junaidi mengaku kalau dia nafsu ketika melihat baju Ibu Sri yang tersingkap ke atas usai dibantai pada malam itu. Itu mengapa dia menyetubuhi jasad Sri terlebih dahulu, baru lanjut ke tubuh Risna. Parahnya, beberapa sumber mengatakan kalau dia lebih tertarik dengan tubuh Ibu Sri dikarenakan sudah bosan menikmati tubuh Risna setiap hari. Sebuah plot twist yang tidak terduga, bukan? Untuk ancaman hukuman yang akan diterima oleh Junaidi sendiri masih menjadi perbincangan hangat saat ini, di mana usia Junaidi baru akan genap 18 tahun di tanggal 27 Februari nanti. Sementara saat kejadian, usianya masih di angka 17 tahun. Usia ini akan mempengaruhi proses pemberian sanksi hukuman pidana, di mana jika seorang terpidana belum genap berusia 18 tahun, maka hukuman yang akan didapatkan akan lebih ringan. Hal ini karena terpidana dianggap belum cukup dewasa untuk menerima hukuman berat, serta belum cukup dewasa untuk mengetahui hal baik dan buruk dalam kehidupan. Namun bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan komen di bawah ya. Itu dia tadi cerita kasus tentang pembantaian sekeluarga yang dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku SMK. Kejadian ini terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Semoga keluarga yang menjadi korban dapat diterima di sisinya, dan semoga pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal agar tidak ada lagi kasus seperti ini terulang kembali. Jika kalian suka dengan pembahasan video kali ini, jangan lupa klik like-nya, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Jangan lupa juga untuk komen dan share video ini, dan manfaatkan segala informasi dari video ini sebaik-baiknya ya. Dan sampai jumpa di next video. See you all guys!